Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Dr. Nadi Yuniar Esos MKes, serta teman-teman semua yang telah menonton video ini. Perkenalkan, saya Suci Nur Nabila, selaku moderator presentasi kelompok 4 dengan teman-teman pemateri. Yang pertama ada Nur Hakia, yang kedua Rukaya Apriliana, yang ketiga ada Angel Latif, yang keempat Yayan Alzanuar, dan yang kelima adalah Balkis Fadilah. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai demografi dan juga epidemiologi dalam perencanaan kesehatan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar demografi perencanaan kesehatan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu definisi dari demografi itu. Nah, definisi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk, atau dengan kata lain segala hal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan tersebut seperti adanya kelahiran, adanya kematian, migrasi, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin tertentu. Nah, dalam demografi sendiri memiliki komponen. Yang pertama ada fertilitas atau kelahiran. Nah, dalam istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Istilah fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup atau live birth, yaitu lepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Nah, yang kedua ada mortalitas atau kematian. Mortalitas atau kematian ini merupakan salah satu komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk, di mana kematian seseorang dalam suatu penduduk dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Tinggi rendahnya angka kematian akan dipengaruhi oleh struktur umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, status sosial ekonomi, serta keadaan lingkungan di mana mereka berada. Apa sih hubungan demografi dengan kesehatan ini? Nah, kita bisa tahu bahwa dalam memberi atau mempelajari ilmu kesehatan masyarakat tidak lepas dari suatu disiplin ilmu, yaitu ilmu kependudukan. Nah, ilmu kependudukan adalah suatu disiplin ilmu yang tidak dipisahkan dalam pendalaman ilmu kesehatan masyarakat. Nah, ada pun beberapa manfaat data kependudukan dalam kepentingan perencanaan suatu negara, terutama di bidang kesehatan, yaitu yang pertama, untuk digunakan sebagai denominator ukuran masalah kesehatan. Suatu negara berhasil atau tidaknya dalam penanganan kesehatan dapat terlihat pada data ukuran morbiditas atau angka kesakitan dan angka mortalitas atau angka kematian. Derajat kesehatan suatu wilayah dapat tercermin pada angka kesakitan, terutama incidence rate dan prevalence rate pada penyakit tertentu, termaksud angka mortalitas, infant mortality rate, dan maternal mortality rate. Hal ini sangat dibutuhkan ukuran-ukuran demografi, baik morbiditas maupun mortalitas. Nah, yang kedua ada untuk digunakan acuan dalam perhitungan besarnya sasaran program kesehatan. Data kependudukan dibutuhkan pada penentuan beberapa besaran sasaran program kesehatan. Hal ini penting agar dapat diketahui berapa jumlah ibu hamil dan balita di wilayah tertentu, terutama sasaran pada program kesehatan ibu dan anak atau KIA. Nah, terkait besaran jumlah persediaan berbagai vaksin, vitamin A, tablet zat besi, dan persiapan imunisasi yang harus disediakan pada setiap kegiatan baik di posyandu maupun di puskesmas. Nah, yang ketiga ada untuk prediksi atau perkiraan sebagai beban dan upaya program kesehatan. Ketersediaan berbagai data kependudukan seperti data struktur dan komposisi menurut kelompok umur serta jenis kelamin memungkinkan untuk diperkirakan beban dan upaya kesehatan pada masa yang akan datang. Nah, hal ini akan dibedakan bila mana dalam suatu wilayah ada perbedaan struktur umur muda dengan struktur umur tua. Jadi memudahkan dalam
membedakan perencanaan program upaya kesehatan, terutama pada negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya tadi, di mana definisi epidemiologi. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu epid artinya pada atau tentang, demos artinya penduduk, dan logos artinya ilmu. Secara umum, epidemiologi dapat disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang frekuensi penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok manusia atau penduduk, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Epidemiologi adalah metode investigasi yang digunakan untuk mendeteksi penyakit atau sumber atau dari penyakit, sindrom, kondisi atau risiko yang menyebabkan penyakit, cedera, cacat atau kematian dalam populasi dalam suatu kelompok manusia. Epidemiologi juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sifat, penyebab, dan pengendali faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan distribusi penyakit, kecacatan, dan kematian dalam populasi manusia. Dalam epidemiologi terdapat 3 ruang lingkup. Yang pertama, subjek dan objeknya adalah masalah kesehatan. Awalnya, subjek dan objek adalah masalah kesehatan, hanya penyakit infeksi dan menular. Sesuai perkembangan zaman, penyakit degeneratif mulai marak dipelajari dan sekarang banyak digunakan pada masalah-masalah kesehatan yang bukan penyakit, sehingga dikenal sebagai epidemiologi penyakit menular dan epidemiologi penyakit tidak menular. Ruang lingkup yang kedua yaitu masalah kesehatan yang dimaksud adalah masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok populasi manusia, di mana sehingga menjadi epidemiologi komunitas atau penduduk, lingkungan, gizi masyarakat, dan lain-lain. Dan epidemiologi klinis yaitu pengelolaan layanan kesehatan jiwa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu dalam merumuskan penyakit penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan dimanfaatkan data tentang frekuensi dan penyebab masalah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah epidemiologi. Hippocrates adalah ahli epidemiologi pertama 377 sampai 260 SM. Hippocrates memberikan kontribusi besar dengan konsep kausasi penyakit yang dikenal dalam epidemiologi dewasa ini, bahwa penyakit yang terjadi karena interaksi antara hostogen environment, penjamu, agen, dan lingkungan. Dalam bukunya yang On Air, Water, dan Planet tentang udara, air, dan tempat, Hippocrates juga mengemukakan teori miasma, bahwa suatu materi bisa berkontaminasi udara, dan jika materi itu memasuki manusia, maka akan terjadi penyakit. Selanjutnya, jenis-jenis epidemiologi. Ada 3 jenis epidemiologi. Yang pertama, epidemiologi deskriptif. Yang kedua, epidemiologi analitik. Yang ketiga, epidemiologi eksperimental. Di sini saya akan menjelaskan epidemiologi yang pertama, yaitu epidemiologi deskriptif. Epidemiologi deskriptif dikaitkan dengan epidemiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang distribusi dan frekuensi masalah kesehatan masyarakat. Menjawab pertanyaan yang meliputi who atau siapa, where atau di mana, when atau kapan. Dari ketiga bentuk pertanyaan tersebut, maka dapat diketahui adanya masalah kesehatan dengan mengetahui serta menjelaskan siapa yang terkena, di mana penyakit atau masalah kesehatan, serta kapan terjadinya masalah tersebut. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu jenis epidemiologi. Jenis epidemiologi yang kedua yaitu epidemiologi analitik. Epidemiologi analitik berkaitan dengan upaya epidemiologi untuk menganalisis faktor penyebab atau determinan masalah kesehatan. Dengan demikian, epidemiologi diharapkan mampu menjawab pertanyaan dari epidemiologi deskriptif, yaitu why, mengapa, atau apa penyebab terjadinya masalah kesehatan. Berikutnya jenis epidemiologi yang ketiga, yaitu epidemiologi eksperimental. Salah satu hal yang perlu dilakukan sebagai pembuktian bahwa suatu faktor sebagai penyebab terjadinya suatu luaran atau penyakit adalah diuji kebenarannya dengan percobaan, atau sering disebut eksperimen. Bentuk eksperimental ini sering dilakukan program penyuluhan dengan pengaruh intervensi penyuluhan terhadap perubahan perilaku masyarakat tentang suatu masalah kesehatan. Materi berikutnya
Hubungan epidemiologi dalam perencanaan kesehatan. Epidemiologi dalam perencanaan kesehatan dapat dilihat pada jenis epidemiologi deskriptif, di mana jenis epidemiologi ini menjawab pertanyaan yang meliputi who, siapa, where, di mana, dan when, kapan. Dan dari ketiga bentuk pertanyaan tersebut, maka dapat diketahui adanya masalah kesehatan dengan mengetahui serta menjelaskan siapa yang terkena, di mana terjadinya penyakit atau masalah kesehatan, serta kapan terjadinya masalah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan kesehatan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih perencanaan itu. Secara umum, perencanaan adalah suatu proses sistematik berupa pengambilan keputusan tentang pemilihan sasaran, tujuan, strategi, kebijakan, bentuk program, dan penilaian keberhasilan dengan memperhitungkan perubahan yang akan terjadi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Adapun perencanaan kesehatan adalah suatu proses yang terorganisir dalam pengambilan keputusan mengenai penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan di masa depan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dari masyarakat. Materi selanjutnya adalah unsur perencanaan. Nah, ada 6 unsur yang terdapat dalam perencanaan. Unsur yang pertama yaitu what. Maksudnya apa yang akan dicapai, tindakan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran sendiri, sarana dan prasarana apa yang diperlukan, serta harus ada penjelasan dan rinciannya. Unsur yang kedua yaitu why. Mengapa hal tersebut menjadi sasaran dan harus dilakukan dengan memberikan penjelasan, dan mengapa tujuan tersebut harus dicapai. Unsur yang ketiga yaitu where. Di mana tempat setiap kegiatan tersebut akan dilakukan. Dalam hal ini sangat perlu dijelaskan dan diberikan alasan-alasan mengenai pertimbangan ekonomisnya. Dan unsur yang keempat adalah when, yaitu kapan rencana akan dilakukan, penjelasan waktu dimulainya pekerjaan, baik untuk tiap-tiap bagian maupun untuk keseluruhan pekerjaan. Dalam hal ini harus ditetapkan standar waktu untuk memilih pekerjaan tersebut. Unsur yang kelima yaitu who, siapa saja yang akan melakukan pekerjaan tersebut, yang berarti pemilihan dan penempatan karyawan, menetapkan persyaratan dan jumlah karyawan yang akan melakukan pekerjaan tersebut, juga luasnya wewenang dari masing-masing pekerja. Dan unsur yang terakhir yaitu how. Maksudnya penjelasan dari bagaimana pengerjaan. Dalam hal ini perlu diberi penjelasan mengenai teknik-teknik pekerjaan kegiatan tersebut. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari perencanaan. Tujuan perencanaan pada dasarnya adalah membuat ketetapan-ketetapan tertentu yang ingin dicapai oleh perencanaan tersebut. Semakin jelas rumusan masalah kesehatan, maka akan semakin mudah pula menentukan tujuannya. Selain itu, perencanaan juga bertujuan untuk merumuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang, yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.